Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Budi Manfaat MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Saya ucapkan selamat datang di video presentasi proposal penelitian. Sebelum saya mempresentasikan proposal penelitian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kokom Komariah dengan NIM 1908105011. Judul penelitian yang akan saya lakukan adalah hubungan kemampuan literasi matematika dengan kemampuan komunikasi matematis siswa secara verbal. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya kesadaran bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan diciptakan berbeda-beda. Dengan berbagai perbedaan tersebut, manusia melakukan sebuah interaksi baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Nah, dalam prosesnya tercipta sebuah komunikasi, yaitu proses menyampaikan informasi dari satu orang ke orang lainnya. Bukan hanya sekedar informasi, namun juga ilmu pengetahuan pun dapat disampaikan dengan adanya komunikasi. Tak terkecuali dengan matematika. Menurut National Council of Teachers of Mathematics, komunikasi merupakan hak esensial dari matematika dan pendidikan matematika. Kemampuan menyampaikan matematika tersebut bisa dikatakan sebagai kemampuan komunikasi matematis. Berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan tentang kemampuan dasar SD sampai dengan SMA, kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan dasar yang perlu diupayakan peningkatannya sebagaimana kemampuan dasar lainnya, seperti kemampuan bernalar, kemampuan pemahaman matematis, kemampuan pemecahan masalah, serta kemampuan merepresentasikan matematis. Namun sayangnya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitria Triadianti pada tahun 2018, kemampuan komunikasi matematis siswa masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari proses ataupun dari hasil wawancara dengan salah satu guru di SMP Negeri 6 Semarang. Yang secara umum, kemampuan komunikasi matematis siswa menunjukkan ketuntasan klasikal peserta didik pada kemampuan komunikasi matematis hanya sekitar 61,4%. Hal tersebut disebabkan oleh kemampuan peserta didik yang masih keliru dalam menyatakan ide-ide matematika melalui tulisan seperti penulisan simbol-simbol matematika. Selain itu, masih banyak peserta didik yang belum mengetahui bagaimana menuliskan jawaban atau penyelesaian secara sistematis, serta masih kesulitan dalam menguraikan dan menjelaskan penyelesaian secara lisan atau verbal. Di sisi lain, ternyata berdasarkan hasil PISA tahun 2015, kemampuan literasi matematika siswa di Indonesia juga masih berada pada peringkat ke-63 dari 72 negara. Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa tingkat literasi matematika siswa di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat fakta bahwa ternyata tingkat kemampuan komunikasi matematis siswa masih tergolong rendah. Begitupun dengan tingkat kemampuan literasi matematikanya. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan kemampuan literasi matematika dengan kemampuan komunikasi matematis siswa secara verbal. Adapun pernyataan masalah dari penelitian ini yaitu belum diketahui hubungan kemampuan literasi matematika dengan kemampuan komunikasi matematis siswa secara verbal. Pertanyaan penelitiannya, apakah kemampuan literasi matematika memiliki hubungan dengan kemampuan komunikasi matematis siswa secara verbal? Relevansi dan pentingnya penelitian. Bagi siswa, memberikan edukasi tentang hubungan kemampuan literasi matematika dengan kemampuan komunikasi matematis siswa secara verbal. Adapun jika penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara kemampuan literasi matematika dengan kemampuan komunikasi matematis siswa secara verbal, bagi guru ini memberikan masukan untuk memperhatikan kemampuan literasi matematika siswa agar siswa mempunyai kemampuan komunikasi matematis secara verbal sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika. Selanjutnya, tinjauan literatur meliputi tinjauan konseptual. Terdiri dari pertama adalah kemampuan. Kemampuan memiliki arti bisa,
kuasa, sanggup untuk melakukan sesuatu. Hal tersebut berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Menurut Robbins, kemampuan merupakan suatu kesanggupan bawaan dari lahir atau suatu hasil dari sebuah latihan atau praktek. Sedangkan Ahmad Sudrajat mengungkapkan bahwa kemampuan memiliki kaitan erat dengan kompetensi yang memiliki arti keterampilan, pengetahuan, kecakapan, dan wewenang. Maka kemampuan merupakan kecakapan atau potensi bawaan dari lahir dalam menguasai suatu keahlian atau hasil dari sebuah latihan atau praktek. Selanjutnya adalah literasi. Literasi memiliki arti kemampuan membaca dan menulis. Hal tersebut juga sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Literasi juga dapat diartikan dengan kemampuan seseorang dalam memahami suatu bacaan yang telah ia baca hingga ia mampu untuk menuliskannya dengan baik. Selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi merupakan proses menyampaikan informasi, ide pikiran, atau gagasan. Menurut Muspikon, komunikasi merupakan kegiatan rutin setiap interaksi antara dua orang atau lebih. Dalam hal ini terdapat penyampai informasi dan juga penerima informasi. Dan selanjutnya adalah matematika. Matematika merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan proses bernalar, kuantitas, struktur, perubahan, serta bersifat abstrak. Matematika sendiri menjadi ilmu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selanjutnya adalah tinjauan teori. Pertama adalah tentang kemampuan literasi matematika. Kemampuan literasi matematika merupakan suatu kemampuan seseorang dalam merumuskan, menafsirkan, dan menerapkan matematika dalam berbagai konteks. Definisi tersebut diungkap dalam PISA tahun 2012. Secara sederhana, kemampuan literasi matematika berkaitan erat dengan kemampuan seseorang dalam membaca pengetahuan matematika serta memahaminya dengan baik. Selanjutnya adalah kemampuan komunikasi matematis. National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM mendefinisikan kemampuan komunikasi matematis sebagai suatu metode bagi siswa dalam mengartikulasikan, menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan matematika. Kemampuan komunikasi matematis juga dapat dikatakan sebagai kemampuan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan matematika menurut pemahaman atau berdasarkan pembelajaran yang telah dilalui oleh seseorang. Dengan demikian, kemampuan komunikasi matematis secara verbal merupakan suatu kemampuan untuk menjelaskan konsep-konsep matematika, mengungkapkan hingga menjelaskan matematika dan merepresentasikannya secara langsung atau secara lisan, atau bisa juga dikatakan sebagai secara melalui verbal. Selanjutnya adalah tentang tinjauan hasil penelitian terdahulu. Dalam jurnal karya Wahid Umar tahun 2015 diungkapkan bahwa komunikasi matematis merupakan sebuah alat untuk mengembangkan pemahaman, melibatkan peserta didik untuk mempelajari tentang konstruksi matematika dan memberikan kesempatan untuk merefleksikan pemahaman matematika mereka. Hal tersebut berarti bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa menjadi sebuah ciri bagaimana pemahaman seseorang atau siswa dalam hal ini tentang matematika. Dengan kata lain, kemampuan literasinya menjadi salah satu poin terbentuknya kemampuan komunikasi matematis siswa. Selanjutnya adalah desain dan metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan data kuantitatif. Data yang diperlukan adalah hasil tes analisis kemampuan literasi matematika dan hasil tes analisis kemampuan komunikasi matematis siswa. Instrumen pengambilan data yaitu berupa kuesioner dan wawancara. Adapun populasinya adalah siswa MAN 1 Majalengka kelas 12 MIA dengan jumlah 120 orang. Untuk teknik penentuan sampelnya yaitu menggunakan sampel random sampling. Untuk jumlah sampelnya adalah 30 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi menggunakan uji produk momen. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan dalam menyusun proposal penelitian ini. Terakhir, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada berbagai kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.